Pada episode kali ini kita akan membahas statistik kematian bayi dari website Our World in Data. Masing-masing dari kita adalah bayi yang baru lahir. Sebentar lagi Anda akan melihat berapa persen saudara-saudari kita yang menyelesaikan perjalanannya lebih awal. Data tersebut menyajikan angka kematian bayi hingga 5 hari setelah kelahiran. Data tidak menunjukkan kematian pada masa prenatal. Data yang disajikan menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima seseorang pada hari-hari pertama setelah keluar dari kandungan. Contoh dari negara-negara terpilih menunjukkan bahwa tren di seluruh dunia positif pada bayi baru lahir. Selama periode pengumpulan data, angka kematian menurun. Lebih cepat di beberapa negara, lebih lambat di negara lain. Tapi trennya jelas. Jika Anda tertarik dengan berapa banyak bayi yang lahir setiap hari di Nigeria, tunggulah sampai akhir. Misalnya, pada tahun 1960, di Tiongkok, setiap anak ketiga tidak dapat bertahan hidup hingga hari kelima, di India, setiap anak keempat, di Indonesia, hampir setiap anak kelima, dan di negara-negara Amerika Latin, setiap anak keenam. Jika Anda lahir pada waktu itu di negara-negara ini dan Anda sedang menonton materi ini, harap dicatat bahwa kematian sudah dekat dengan Anda pada saat itu dan Anda beruntung. Terdapat perbedaan besar dalam kualitas pelayanan perinatal di negara-negara Eropa dan Amerika pada saat itu. Misalnya, di Polandia setiap anak ke-15 meninggal, di Uni Soviet setiap anak ke-18, di Jerman 1 dari 23 anak, di A1 dari 33 anak, dan di Perancis 1 dari 35 anak. 20 tahun kemudian, semua negara yang disebutkan telah mengalami kemajuan signifikan dalam perawatan bayi baru lahir. Tiongkok mengalami lompatan besar dari 31% menjadi 6%, sedangkan Indonesia dan India tidak begitu spektakuler, namun angka kematian bayi juga berhasil diturunkan. Brasil, Meksiko, Uni Soviet, dan Amerika Serikat meningkatkan statistik mereka 2 kali lipat dibandingkan tahun 1960-an. Perancis, Jerman dan Polandia meningkatkan jumlah perawatan anak hampir 3 kali lipat. Mulai tahun ini, kami juga memiliki data dari Nigeria, yang angka kematiannya mencapai 21%. 20 tahun kemudian, pada tahun 2000, Nigeria hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 18%. Pada saat yang sama, Tiongkok, India, dan India berhasil menurunkan angka kematian bayi hingga 2 kali lipat. Brasil mengurangi hasilnya dari hampir 10 menjadi 3,5%, Meksiko dari 7 menjadi kurang dari 3%. Di Rusia, angka penurunan angka kematian bayi turun dari 2,8 menjadi 1,9. Di Polandia, dari 2,4 menjadi 0,9. Di Jerman, 1,5 banding 0,5, dan di Prancis, 1,2 banding 0,5. Pada tahun 2000, angka kematian bayi di AS adalah 0,8 dan 2 kali lebih rendah dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Data terakhir berasal dari tahun 2021. Apa yang berubah selama 2 dekade terakhir? Penurunan angka kematian bayi terlihat jelas di mana-mana. Di Nigeria, dari 18 menjadi 11%. Di India, dari 9 menjadi 3. Di Indonesia, dari 5 menjadi 2. Di Tiongkok, angkanya meningkat dari hampir 4 menjadi 0,7%. Di Brasil, dari 3,5 menjadi 1,4. Di Meksiko, dari 2,8 menjadi 1,3%. Rusia meningkat hampir 4 kali lipat dari 2 menjadi 0,5%. Prancis, Jerman dan Polandia semuanya mencapai 0,4%. Di Amerika Serikat, laju penurunan angka kematian telah melambat secara signifikan dibandingkan negara lain, dari 0,8 menjadi 0,6. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kematian bayi? Ada beberapa di antaranya. Hal ini mencakup kualitas layanan medis dan efektivitasnya, jumlah staf per pasien, kondisi ibu, situasi ekonomi negara, konflik bersenjata dan, yang terakhir, jumlah anak yang dilahirkan. Perlu dicatat bahwa di Nigeria, misalnya, lebih sulit untuk mempertahankan tingkat kelangsungan hidup bayi yang tinggi meskipun telah dilakukan upaya terbaik. Pertama, jumlah penduduk negara ini lebih dari 230 juta jiwa. Itu banyak orang. Kedua, perempuan di sana rata-rata melahirkan 5 anak. Ketiga, perekonomian negara tidak memungkinkan adanya standar perawatan medis yang tinggi. Keempat, di Nigeria terdapat 1 dokter untuk setiap 2.500 pasien. Sekitar 30.000 bayi lahir setiap hari di Nigeria,
yang berarti bahwa staf medis tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada mereka semua dengan perawatan yang sama. Di sisi lain kita punya, misalnya, Polandia. Populasi 38 juta, negara berukuran sedang. Di Polandia, rata-rata terdapat 1,4 anak per perempuan. Perekonomian negara memungkinkan adanya perawatan medis berkualitas tinggi. Sekitar 750 anak lahir setiap hari di Polandia, yang sama dengan setengah jam di Nigeria. 40 kali lebih sedikit. Di Polandia, terdapat satu dokter untuk setiap 270 pasien, yang berarti 10 kali lebih banyak dibandingkan di Nigeria. Oleh karena itu, bayi baru lahir di negara dengan tingkat kesuburan rendah dan pembangunan ekonomi tinggi mendapat lebih banyak perhatian dari staf medis dibandingkan di negara dengan angka kelahiran tinggi dan tingkat pembangunan ekonomi rendah. Silakan lihat tabel yang disajikan. Ini berisi daftar negara-negara dengan tingkat kematian bayi terendah di dunia. Hampir semuanya merupakan negara dengan tingkat kesuburan dan populasi sekarat terendah. Ada Estonia, Singapura, Slovenia, Finlandia, Norwegia, Montenegro, Jepang, Swedia, Italia dan San Marino, Islandia, Belarus, Luxembourg, dan Republik Ceko. Pada gilirannya, angka kematian bayi tertinggi tercatat di negara-negara Afrika, di mana terjadi pertumbuhan penduduk. Menurut data tahun 2021, angka kematian bayi di tidak ada negara di dunia yang melebihi 12%. Berlangganan saluran ini jika Anda ingin mengikuti informasi berbasis data lainnya tentang dunia.